Risalah jawaban Allah atas tulisan Dahlan Iskan. Nabi baru, tanda zaman, bukan kejutan. Bagian 3, mengakui Rasul. Kunci petunjuk dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menyadari kedatangan Rasul sebagai jalan hidup dan penghidup ayat, kini kita harus memahami makna pengakuan terhadap Rasul. Rasul bukan sekadar figur, tetapi kursi pewahyuan yang membawa berita besar dari langit. Mengabaikan atau menolak Rasul sama dengan menutup pintu petunjuk Allah bagi diri kita sendiri. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin. Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 40. Banyak orang salah memahami ayat ini sebagai penutup kenabian, padahal kata khatam berarti segel, pengesahan, dan penyempurna. Artinya, Rasul yang hadir menyegel jalur petunjuk, sehingga berita besar hanya sah jika melalui jalurnya. Ini adalah kunci agar manusia tidak tersesat oleh berita-berita palsu atau klaim kenabian yang tidak dari Allah. Innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Al-Quran, Surah Yasin, ayat 3-4. Allah menegaskan bahwa jalan kerasulan adalah jalan yang terus hidup. Tidak ada kata berhenti, karena umat manusia selalu membutuhkan petunjuk yang nyata. Rasul yang hadir bukan sejarah, tetapi realitas yang harus diikuti agar syahadat menjadi hidup dan amal tidak sia-sia. Peristiwa yang Dahlan tulis, khutbah di dekat Ka'bah, hujan berhenti, penahanan adalah tanda zaman. Rasul hari ini pun mengalami penolakan, seperti halnya para nabi terdahulu. Ini adalah sunnatullah yang harus disadari setiap mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u wallaha wa ati'u war-rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 59. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah tidak terlepas dari ketaatan kepada Rasul. Maka jika Rasul hadir, kita wajib mengakui, mengikuti, dan mendengarkan bacaan ayat yang dibawanya. Tanpa pengakuan ini, iman hanya menjadi kata-kata kosong. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu berpaling darinya. Al-Quran, Surah As-Sajdah, ayat 22. Allah mengingatkan kita agar tidak keras hati. Menolak Rasul adalah bentuk kesombongan yang menghalangi cahaya petunjuk. Rasul hadir agar umat tidak tersesat, agar Al-Quran menjadi hidup, dan agar syahadat menjadi nyata. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan sungguh, telah kami utus seorang Rasul pada setiap umat. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 36. Kesimpulannya, berita besar tentang Muhammad Al-Jabir bukan kebetulan. Ini adalah tanda zaman yang Allah singkapkan agar manusia sadar, mencari petunjuk, dan menjadi saksi kebenaran. Rasul adalah kunci keselamatan, penghubung antara manusia dan Al-Quran, serta jalan agar iman tidak hanya kata-kata tetapi hidup dalam tindakan.